Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi pedoman bagi hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, rahmat anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat 20. Saya bacakan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan, kemalangan orang benar. Loh, bukankah orang benar itu harusnya hidupnya mujur, hidupnya itu penuh dengan keberuntungan. Tapi kok ayat ini mengatakan kemalangan orang benar nggak sedikit loh, banyak. Nah, ini gimana nih? Ya, jadi seringkali jadi pertanyaan buat kita. Oh, kita kan berusaha hidup benar, ya, mengikuti kebenaran. Tapi kok ternyata ayat firman Tuhan mengatakan kemalangan orang benar banyak. Kalau baca firman jangan berhenti sampai di situ. Ada lanjutannya. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itulah. Ini kuncinya. Ya, jadi sekalipun banyak kemalangan, sekalipun orang bilang banyak sialnya, artinya banyak masalah, banyak pergumulan, tetapi perhatikan, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, dari segala kemalangan yang terjadi itu. Nah, kalau Tuhan melepaskan orang dari semua kemalangan itu, maka yang terjadi apa? Ya, lawannya dari kemalangan. Artinya dengan kata lain bahwa dia akan mengalami kemujuran, keberuntungan. Nah, jadi sekali lagi kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semua itu. Jadi sepertinya seakan-akan awalnya, waduh kemalangan nih gitu ya. Karena memang tidak ada jaminan bahwa ketika kita jadi orang percaya, jadi orang benar, hidup dalam kebenaran, terus hidupnya lempeng-lempeng saja. Hidupnya nggak ada masalah, semuanya serba enak. Nggak gitu. Banyak sekali orang yang salah. Ya, salah mengartikan, dipikirnya kalau sudah jadi orang Kristen, jadi orang percaya itu hidupnya enak semua, nyaman, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, nggak ada beban. Tidak demikian. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ikut Tuhan itu semuanya enak. Bahkan loh, firman Tuhan mengatakan ikut Tuhan itu harus pikul salib loh, sangkal diri loh. Nggak mudah. Tetapi perhatikan sekali lagi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan. Jadi artinya kemalangan walaupun banyak itu tidak akan mencelakakan, tidak akan mencelakai orang. Sebaliknya justru Tuhan nyatakan dia akan melepaskan orang itu dari kemalangan itu. Nah, kalau kemalangan sudah lepas dari hidupnya, yang tertinggal apa? Lawan dari kemalangan, yaitu kemujuran atau keberuntungan. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan menyatakan firman-Nya ini. Jadi ketika engkau mengalami hidup yang kok masalah lagi, kok pergumulan lagi, kok bebanku berat, kok aku nggak pernah, seakan-akan hidupku kok jatuh bangun terus gitu ya. Perhatikan baik-baik, Tuhan akan melepaskan.
Ya, tetap percayai firman-Nya, tetap ikuti Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, mulai taati lakukan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Dia akan melepaskan kita dari segala kemalangan itu. Coba lihat firman Tuhan lagi dalam Amsal 24 ayat 16. Saya bacakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan, 7 kali orang benar jatuh. Loh, orang benar kok bisa jatuh? Ya bisa, bahkan dikatakan sampai 7 kali. Perhatikan lanjutannya, sekali lagi jangan dipotong. Namun ia bangun kembali. Artinya dia boleh kekuatan untuk bangun lagi, untuk bangkit. Ya, jadi tidak jatuh terus akhirnya nggak bangun lagi. Ya, 7 kali ia jatuh namun ia bangun kembali. Jadi istilahnya jatuh bangun itu baik daripada bangun jatuh. Terakhirnya harus dalam posisi yang bangun. Walaupun jatuh bangun, tetapi percayalah ya, selama engkau tidak meragukan Tuhan, selama engkau tak percaya kepada Tuhan, selama engkau mengandalkan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan melepaskan kita dari semua kemalangan itu. Tuhan akan melepaskan kita dari segala yang buruk. Bahkan sekalipun kita diizinkan mengalami yang namanya jatuh, kita akan bangun kembali. Kita punya kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk bangkit kembali. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang merasakan hari-hari ini hidupmu penuh dengan beban, masalahmu banyak, kok seakan-akan aku mengalami banyak pergumulan, kemalanganku kok banyak. Dengar baik-baik, Tuhan akan melepaskan semua itu. Ya, mulai dekat dengan Tuhan, dengarkan Tuhan, percayai Tuhan, dan taati apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan perintahkan. Maka engkau akan mengalami pertolongan Tuhan itu. Karena sesungguhnya Ia akan melepaskan engkau dari segala kemalanganmu. Bahkan ketika engkau jatuh bangun, percayalah bahwa engkau tidak akan jatuh untuk selama-lamanya. Karena engkau akan bangun kembali, dan Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadamu, sehingga engkau dimampukan bangkit. Ya, seperti apapun, sesulit apapun keadaanmu. Dengar baik-baik, Tuhan ingin kau bangkit sekarang. Ya, Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau memampukan, memberi kekuatan baru kepadamu. Ingat, Tuhan mau lepaskan engkau dari segala kemalangan, dari segala yang buruk dalam hidupmu. Sebaliknya, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Tuhan mau membawa engkau kepada kemuliaan demi kemuliaan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Sekalipun kemalangan banyak dialami orang benar, tetapi Engkau melepaskan orang itu dari setiap kemalangan yang terjadi. Kami percaya dengan demikian maka hidupnya tidak malang lagi. Sebaliknya sekalipun masalah-masalah datang bertubi-tubi, kami akan tetap bisa berkemenangan. Sebab Engkau yang melepaskan kami dari segala kemalangan yang terjadi. Demikian juga sekalipun orang benar jatuh sampai 7 kali, Engkau tetap akan beri kekuatan sehingga ia bangun kembali, kuat kembali, dan mulai melanjutkan hidupnya. Kami percaya dalam penyertaan-Mu tidak ada yang mustahil. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.